Makassar untuk edisi hari ini pendengar, dan saya Dani bersama dengan Anda di Lintas Informasi Sulawesi Selatan untuk edisi hari ini. Baik, kami hadirkan Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Peringkat Pro 1, terima kasih untuk Anda masih terus bersama kami di Lintas Makassar. Hari detik demi Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Lintas Informasi Sulawesi Selatan kami hadirkan di kesempatan siang hari ini, dan untuk edisi hari ini kita bersama dengan Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Bantaeng, Bapak Muhammad Tafsir. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad Tafsir. Selamat siang, Assalamualaikum Apa warahmatullahi kabar wabarakatuh, Bu. di siang hari ini, Pak? Baik, Alhamdulillah, ini baik, kita Bu. berbicara mengenai program-program Dinas Koperasi Kabupaten Bantaeng di tahun 2021 dan seperti apa pencapaian yang sudah diraih di tahun 2021 ini. Ya, terima kasih, Bu. Jadi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan ini salah satu urusannya adalah koperasi. Ya, untuk bidang koperasi ini ada beberapa programnya, antara lain adalah peningkatan kapasitas para pengurus dan pengawas koperasi. Yang kedua adalah bagaimana membentuk atau menjadikan transformasi digitalisasi koperasi di Kabupaten Bantaeng. Baik, nah ini untuk pencapaian dari program tersebut, Pak, seperti apa? Secara akumulatif koperasi Kabupaten Bantaeng ini ada 183, tetapi yang ada mengkerak selama ini ya terdiri atas 42 yang mengalami stagnasi. Ini karena kenapa, Pak? Ya, karena ada beberapa faktor, ya mungkin karena faktor internal, ya juga mungkin karena ada hubungannya dengan COVID juga. Nah ini kalau berbicara mengenai koperasi, ya ini bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi untuk tentunya mengawasi adanya koperasi-koperasi yang mungkin menyimpang seperti itu, dan ini kita kan juga melihat ya Pak Muhammad Tafsir, adanya koperasi-koperasi yang sekarang ini berbentuk pinjaman online. Nah ini bagaimana menanggapi hal ini Pak Muhammad Tafsir? Ya, jadi koperasi yang kami Kabupaten Bantaeng ini kami senantiasa melakukan supervisi atau pengawasan secara secara bertahap. Jadi untuk pengawasan koperasi-koperasi Kabupaten Bantaeng ini termasuk jalannya adalah melakukan rapat anggota tahunan. Nah, saya kira ini di rapat anggota tahunan ini merupakan salah satu media atau instrumen untuk melakukan pengawasan kepada koperasi-koperasi di Kabupaten Bantaeng, termasuk dalamnya bagaimana tingkat kesehatannya, bagaimana keaktifan daripada para anggota, dan lain sebagainya. Untuk menciptakan koperasi yang sehat ya, seperti apa yang harus dilakukan oleh koperasi-koperasi yang ada di Bantaeng saat ini? Ya, yang pertama adalah tentu kami akan melakukan pengubahan mindset pola pikir para anggota atau para pengurus koperasi, bagaimana menciptakan mindset kepada para pengurus. Antara lain adalah bahwa pendekatan yang kita lakukan menjadikan koperasi sebuah usaha. Jadi koperasi itu harus diubah mindsetnya, menjadikan koperasi sebagai sebuah perusahaan agar dapat meningkatkan kontribusi produktivitasnya. Karena selama ini koperasi ini hanya dipandang sebagai usaha biasa saja, padahal koperasi merupakan suku guru, tentu dapat memberikan kontribusi di dalam
peningkatan perekonomian di Baik, tapi Kabupaten Bantaeng. soko guru perekonomian ya, tapi mungkin masih banyak yang belum mengetahui mengenai peran serta koperasi sebagai soko guru perekonomian ya seperti itu. Nah ini seperti apa sebenarnya peran koperasi itu untuk menunjang perekonomian di Bantaeng, Pak? Iya, terima kasih. Jadi kan koperasi adalah merupakan salah satu instrumen bagaimana hubungannya dengan para pelaku UKM. Jadi saya selaku Koperasi UKM dan Perdagangan mendorong koperasi itu bagaimana menciptakan UKM kepada para anggotanya untuk melakukan usaha-usaha mandiri. Jadi koperasi ini hanya merupakan media untuk mendapatkan bantuan-bantuan atau media untuk sebagai penyokong keuangan, dan para pelaku UKM ini dihadirkan untuk melakukan Baik. usaha-usaha mandiri. Nah ini banyak juga sebenarnya UMKM juga yang merasa bahwa mereka kesulitan untuk bisa mengakses koperasi-koperasi seperti itu, bahkan mungkin persyaratannya agak berat. Nah ini bagaimana memudahkan para UMKM untuk bisa mendapatkan pinjaman di koperasi, Pak? Ya, paling tidak kami pertama adalah bahwa kami merestrukturisasi para pelaku UKM itu terkait dengan persyaratan-persyaratannya. Jadi kita distrukturisasi agar mereka merasa ringan untuk mendapatkan kontribusi daripada para pelaku UKM untuk mendapatkan kredit di UKM. Tetapi pada intinya bahwa segmen daripada koperasi adalah untuk para anggota dan juga untuk masyarakat. Jadi kalau untuk masyarakat ya harus ada persyaratan-persyaratan tambahan untuk mendapatkan kredit sebagai penyuplai atau pendukung daripada. Baik. Nah ini ada berapa UMKM yang tersebar di Kabupaten Bantaeng yang terdata di Dinas Koperasi, Pak? Kalau data yang berdasarkan statistik ini tahun 2020 ya kurang lebih 10.500 para pelaku UKM yang terdiri atas beberapa segmen, termasuk ada kuliner, ada perdagangan, dan ada Baik. jasa. Nah di dan sebagainya. Bantaeng sendiri apakah UMKM tersebut ini juga diberikan bantuan seperti itu, dan bantuan apa saja yang diberikan, Pak Tafsir? Kalau bantuan untuk dari pemerintah pusat itu sudah jelas dalam bentuk BPPN. Tetapi di Kabupaten Bantaeng juga ini ada namanya bantuan modal berbasis dusun dan RW. Ya, ini termasuk masuk pada tahun ketiga. Jadi program pemerintah ini adalah pemerintah dari Kabupaten Bantaeng yang merupakan program yang sangat strategis dengan menghadirkan bantuan pelaku usaha yang berbasis dusun dan RW. Baik. Nah setelah ada bantuan-bantuan tersebut yang diberikan oleh UMKM, bagaimana progres usaha mereka selama dari yang belum tersentuh bantuan akhirnya menjadi mereka memperoleh bantuan, Pak? Ya, alhamdulillah dengan hadirnya bantuan oleh pemerintah dari Kabupaten Bantaeng melalui Bapak Bupati Bantaeng, Bapak Dr. Haji Ilham Sikir, alhamdulillah sudah mulai ada peningkatan yang tadinya misalnya sebuah usaha hanya mampu kerjakan 2 orang, sekarang sudah 5 orang, dan juga dari aspek omset juga sudah mengalami Baik, peningkatan. nah ini sektor dari produksi UMKM yang ada di Kabupaten Bantaeng ini yang paling Anda melihat ini yang diunggulkan apa dari produksi UMKM yang ada di Bantaeng, Pak? Ya, kalau yang saya lihat ini termasuk dalamnya adalah ada kopi, ada usaha kopi, ada kuliner, termasuk juga dalamnya ada namanya keripik-keripik pisang, termasuk Ya, nah saya kepang dan tertarik lain dengan sebagainya. kopi, Pak Tafsir ya. Ini kan biasanya kita cuman dengar kopi Toraja gitu ya, kopi Torabika. Nah ini kalau di Bantaeng kopi apa sih yang terkenal, Pak? Kopi Toraya ya. Tetap namanya Toraya. Kok pakai menggunakan bukan kopi Bantaeng? Di sini ada beberapa jenis kopi, ada kopi Garumban dan lain sebagainya. Ada kopi Garumban, ada kopi Tapi yang Toraya, diproduksi di Bantaeng itu kopi apa, Pak? kopi Toraya dan Garumban ya. Ini sudah dipasarkan. ya, ada Baik, beberapa ini sudah jenis kopi dipasarkan lainnya di mana juga. ini kopi Toraya ini, Pak? Ya sudah sampai pada level Baik. lintas daerah. Nah ini ya seperti apa sih keunggulan dari kopi Toraya ini dibanding kopi-kopi yang dihasilkan di daerah lain di Sulawesi Selatan, Pak?
yang pasti bahwa kopi Toraya yang ada di Kabupaten Banten ini memiliki baik. ciri khas tersendiri. Ya, Karakter memiliki tersendiri. karakter Jadi kalau kita tersendiri. bisa mengatakan di warung-warung warung-warung kopi di Bantaing ini memang juga menggunakan kopi Toraya ya Pak ya. Iya, Baik. Nah ini iya kopi Toraya. mm, Nah, dan saat ini juga telah dilakukan kajian indikasi geografis kopi ya khusus untuk yang ada di Kabupaten Bantaing ini. Jadi ada pihak peneliti dari Bapeda Provinsi Balit Banda yang dibantu dari dari Unhas melakukan kajian IG indikasi geografis kopi baik. yang ada di Nah Kabupaten ini Bantaing. untuk pemasarannya Pak. Ini pemasarannya apakah juga sudah dipasarkan di luar negeri atau masih dalam sektor lokal saja Pak? Mm-mm. Masih dalam sektor lokal. Inilah menjadi tantangan kami di Dinas Koperasi terkait dengan marketingnya. Jadi untuk sementara ini kami juga telah melakukan komunikasi dengan para tokoh-tokoh modern bagaimana supaya kopi juga ini bisa diintegrasikan ke dalam penjualan atau marketing daripada tokoh modern, termasuk juga ya kalau bisa kita kembangkan juga keluar. Inilah target ke depan adalah bagaimana supaya kopi Bantaing ini bisa Baik, diekspor. ini belum ada ekspor tapi menjadi tantangan ya untuk ke depan bisa mengekspor kopi Ya. Toraya ini. Nah dari Ya. dari Ya. UMKM yang ada di Bantaing ini, seberapa besar mereka menjadi penghasil kopi Pak atau yang mengelola bisnis kopi ini? Berapa persen UMKM yang mengelola bisnis kopi di Bantaing Pak? Kalau saya lihat ini ya, artinya belum seberapa, tetapi alhamdulillah telah mengalami sebuah peningkatan. Ya, Pak Tafsir, selain tadi Anda mengatakan kopi, produk apa lagi yang menjadi andalan di Kota Bantaing? Kalau di sini kopi produk andalan adalah termasuk ada jahe, ada keripik pisang, ada jagung marning, termasuk juga ada usaha UKM berkaitan dengan kasur lokal yang sudah banyak yang dikirim ke Nah ini Kalimantan. dari UMKM yang produk-produk UMKM di di Kabupaten Bantaing ini, seberapa mereka menunjang perekonomian di sana di tengah pandemi COVID-19 yang sudah menerjang kita 2 tahun terakhir ini Pak? Ya, kalau untuk pertumbuhan ekonomi ini alhamdulillah Bantaing ini berada pada posisi 10,75%, merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Selatan, dan untuk di level nasional berada pada posisi keempat. Salah satu segmen yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaing adalah kehadiran para pelaku UKM. Ini tentunya tugas berat tantangan bagi Dinas Koperasi ya. Bagaimana menumbuhkan UMKM yang sehat dan di tengah pandemi COVID-19 agar UMKM ini tetap eksis ya. Nah ini bagaimana Anda membina dan juga melakukan edukasi kepada UMKM yang ada di Kabupaten Bantaing ini tengah tantangan COVID-19 Pak? Ya, terima kasih Bu. Jadi ada beberapa strategi yang kami lakukan. Yang pertama adalah saat ini telah terbangun MOU antara pemerintah daerah dengan AKOM, Akademi Komunitas Manufaktur Indonesia. AKOM ya, salah satu lembaga pendidikan profesional di bawah Kementerian Perindustrian. Kami di Kabupaten Bantaing memberikan kesempatan untuk dibentuk satu kelas setara diploma 1. Nah, di situ nanti akan diberikan mata kuliah yang berkaitan dengan kewirausahaan dengan menggunakan tagline kewirausahaan smart. Saya kira dengan adanya pendidikan vocasional ini dapat membackup daripada para pelaku UKM di Kabupaten Bantaing dengan pendidikan kewirausahaan smart. Yang kedua, dalam waktu singkat ini akan dilakukan pertemuan berkaitan dengan pendidikan yang akan digelar oleh tokoh modern terkait dengan bagaimana membuat sebuah kemasan usaha para pelaku UKM. Baik. Yang jadi ini ada beberapa produk-produk yang memang belum dikemas dengan baik, Pak. Sebenarnya sudah ada, hanya kita yang kita butuhkan adalah standarisasi.
Itu yang dibutuhkan. Standarisasi, ya. Pak, kita kembali ke koperasi ya. Ini bagaimana ceritanya untuk kita yang pengen mungkin mendirikan koperasi gitu ya. Apa saja persyaratannya dan bagaimana pendaftarannya, Pak? Iya, terima kasih Bu. Jadi saat ini dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Cipta Kerja, untuk pendirian koperasi itu agak dimudahkan dibanding dengan di masa lalu yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92. Saat ini persyaratannya adalah minimal 9 orang anggota sudah bisa membentuk koperasi. Kalau di aturan lama minimal 20 orang. Jadi ada kemudahan-kemudahan dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk membentuk koperasi. Yang kedua juga adalah harus memiliki nomor wajib NPP, ya, punya akte notaris. Ya. Nah, Pak, ini dari koperasi yang ada di Kabupaten Bantaeng ini lebih banyak berstatus seperti apa, koperasi pertanian atau simpan pinjam atau status seperti apa, Pak? Ya, di sini bervariasi, Bu. Jadi koperasi sini pada prinsipnya bahwa ada koperasi berbasis PNS, berbasis karyawan, ada juga berbasis masyarakat. Ya tentu kalau berbasis masyarakat ada koperasi produsen, konsumen, ya tentu berkaitan dengan pertanian perikanan. Termasuk perikanan yang ada selama ini, yaitu ada koperasi bergerak di bidang perikanan lobster. Bergerak di bidang perikanan lobster ya. Lobster ya, seperti itu. Lobster. Nah, ya, lobster. Ya, nah ini saya tertarik untuk berbicara mengenai lobster. Apakah memang juga Bantaeng ini penghasil lobster, Pak, seperti itu? Ya, di sini sudah ada pembibitan di bawah lobster. naungan koperasi juga ya, di bawah naungan dinas koperasi atau seperti apa? Di bawah naungan koperasi dinas perikanan dari Kabupaten Bantaeng. Jadi dengan kehadiran lobster ini sebagai salah satu badan usaha, kami mendorong mereka untuk membentuk koperasi. Alhamdulillah, ya mereka telah membentuk koperasi yang berkaitan dengan Baik. koperasi. Nah, yang menarik, apakah pertumbuhan koperasi di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa pertumbuhannya, Pak? Ya, kalau pertumbuhannya saya kira artinya biasa-biasa saja, tetapi paling tidak bahwa kami senantiasa mendorong mengubah pola pikir mindset para pelaku koperasi. Yang kedua adalah kami senantiasa mendorong digitalisasi koperasi dan rangka untuk memenuhi tantangan-tantangan. Ya. Nah, baik Pak. Nah, ini untuk menjawab tantangan ke depan ya di tengah kasus COVID-19 ini tentunya seperti apa strategi yang telah disiapkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Bantaeng sebagai closing statement Anda. Silahkan, Pak. Ya, yang pertama yang menjadi strategi adalah pertama peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jadi kapasitas sumber daya manusia daripada para pengurus, pengawas dan anggota koperasi sendiri. Yang kedua, mau atau tidak mau kita harus memasuki era digitalisasi. Jadi kita harus mengubah ekosistem dari konvensional menjadi digitalisasi. Baik Pak Muhammad Tafsir, terima kasih sudah bersama dengan kami di kesempatan siang hari ini ya di Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Sukses selalu untuk Anda dan juga program-program Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bantaeng. Saya Dani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian Lintas Informasi Sulawesi Selatan untuk edisi hari ini. Saya Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Informasi Sulawesi Selatan.